Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempraktekkan akad istisna untuk memenuhi mata kuliah Praktikum Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Ristilia Sari SEMSI. Perkenalkan, saya Lia Ramadhani sebagai teller. Saya Aisyah Sari sebagai pengajar. Saya Sultan Nur sebagai nasabah. Selamat menyaksikan. Langsung tonton. Silakan antrian selanjutnya. Selamat siang Pak, selamat datang di Bank Syariah. Yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam. Saya ingin mengajukan pembiayaan pembangunan rumah menggunakan akad istisna. Baik Pak, kami akan bantu prosesnya. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mengetahui secara umum tentang akad istisna? Sedikit tapi saya ingin penjelasan lebih lanjut. Baik Pak, mari saya arahkan ke pengakad agar Bapak paham dengan apa yang akan dilakukan. Baik, terima kasih. Pak Firman, apakah ada yang kami bantu? Ya tadi saya dari teller ingin menanyakan tentang istisna. Baik, silakan duduk. Izin menyampaikan ya, jadi akad istisna itu kesepakatan antara pembeli dan pemesan di mana pembeli memesan barang atau jasa tertentu yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Jenis akad istisna itu ada dua. Satu istisna, yang kedua istisna paralel. Istisna adalah jenis istisna ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pembeli sebagai pesanani dan penjual atau produsen sebagai sani. Yang kedua, istisna paralel terdiri dari serangkaian dua kontrak istisna terpisah di mana kontrak istisna utama antara customer dan penjual atau disebut dengan di mana penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan aset yang ditentukan kepada pembeli. Kontrak istisna kedua adalah antara penjual atau bank dan produsen atau kontraktor aset. Untuk syarat dan ketentuan akad istisna umumnya ada 5, yaitu mustani atau disebut dengan pemesan, sani penjual, masnun objek atau barang yang dipesan, sihab, ijab, dan qabul. Syarat akad istisna itu ada 5. Yang pertama, dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa atau balik. Yang kedua, dilakukan secara sukarela atau ridho. Yang ketiga, penjual menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan. Yang keempat, objek pemesan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah secara jelas. Yang terakhir, objek pemesan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh syarat. Untuk syarat dan ketentuan akad, yang pertama mengisi formulir, yang kedua menandatangani dokumen perjanjian istisna, yang ketiga dokumen spesifikasi teknis, yang keempat jadwal pembayaran termin, yang terakhir bukti serah terima. Jadi nanti di teller tuh ada penandatanganan perjanjian surat istisna juga, dan ada ketentuan juga mengenai konsekuensi akad istisna. Itu yang pertama denda, keterlibatan sanksi atau ta'zir. Yang kedua pembatalan sepihak dan kehilangan uang muka. Yang ketiga risiko hukum dan penyelesaian sengketa. Yang keempat eksekusi barang besar. Yang kelima pembaharuan akad atau restitusi. Apakah Bapak mengerti yang saya jelaskan? Baik, Bu, mengerti.
harus Bapak pahami. Oke Bu, mengerti. Saya jelaskan mengenai akad istisna, Bapak sudah mengerti. Sekarang Bapak kembali lagi ke teller. Oke Bu, terima kasih. Silakan. Baik Pak, apakah sekarang Anda sudah mengerti tentang akad istisna ini? Alhamdulillah sudah mengerti Bu. Baik, sekarang kami ingin mengetahui kebutuhan Bapak. Bisa dijelaskan rumah seperti apa yang Bapak inginkan? Saya ingin rumah tipe 70, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan garasi. Lokasinya apakah sudah tersedia Pak? Ya, ada. Saya ada tanah milik sendiri. Apakah sudah ada desain dan RAB atau rancangan anggaran biayanya? Sudah ada, ini saya bawa dokumennya. Ini dokumennya. Baik Pak, kami akan pelajari desain dan RAB ya. Yang terlebih dahulu selanjutnya kami juga perlu data Bapak seperti KTP, slip gaji, bukti penghasilan, dan NPWP. Untuk KTP, slip gaji atau bukti penghasilan, NPWP, saya sudah siapkan. Pak, terima kasih. Ini akan kami gunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan ya Pak. Berdasarkan RAB dan estimasi biaya bangunan adalah 400 juta. Bank akan menambahkan margin keuntungan sesuai prinsip syariah ya Pak, sehingga total pembiayaan menjadi 460 juta. Itu margin seperti bunga ya? Bukan bunga Pak, margin adalah keuntungan yang disepakati di awal dan tidak berubah selama masa pembiayaan. Rencana berapa lama jangka waktu pembayaran yang diinginkan? Saya ingin sekitaran 10 tahun. Baik, untuk tenor 10 tahun, total pembiayaannya 460 juta, cicilan per bulannya sekitar 3,8 juta. Oke, masih sesuai dengan kemampuan. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, Pak, kami perlu memastikan spesifikasi secara rinci ya Pak, luas bangunan, jenis material, finishing, dan waktu pengerjaan. Itu waktu pengerjaan 8 bulanan Kak, atau gimana? Jika Bapak ingin sekitar 8 bulan, kami akan cantumkan dalam angka ya Pak. Jika terjadi keterlambatan, biasanya ada ketentuan yang mengatur. Untuk proses pembangunan nanti itu bagaimana ya? Untuk alurnya, nanti akan ditangani bangunan juga kontraktor terlebih dahulu, kemudian pembangunan dilakukan bertahap dan melakukan pengawasan, selanjutnya rumah diserah terimakan kepada Bapak. Seperti itu Pak. Baik, saya mengerti. Dan untuk penegasan hak dan kewajiban, Bapak itu mendapatkan rumah sesuai spesifikasi, mendapat informasi perkembangan setiap proyeknya. Nah, nanti untuk kewajiban Bapak yaitu membayar cicilan tepat waktu dan mematuhi ISAK ya Pak. Seperti itu. Oke, saya menerima dan setuju untuk pembiayaan tersebut secara dan bersedia untuk membayar cicilan sesuai dengan perjanjian. Baik Pak, kami dari pihak bank menyatakan setuju untuk membiayai pembangunan rumah sesuai spesifikasi yang telah disepakati dengan nilai 460 juta dan jangka waktu pembayaran 10 tahun dengan cicilan per bulannya 3,8 juta. Baik, saya sudah membaca dan setuju. Dengan demikian akad istisna ini dinyatakan sah ya Pak. Silakan Bapak membacakan dulu dokumen akad ini sebelum ditandatangani. Ditangani Pak. Sudah ini? Terima kasih atas kepercayaan Bapak kepada bank kami. Semoga pembiayaan ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin, terima kasih ya. Sama-sama, silakan Pak. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan dari praktikum kita hari ini yaitu percakapan akad istisna antara nasabah dan teller bank syariah menunjukkan bahwa proses pembiayaan dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Nasabah mengajukan kebutuhan bangunan rumah sesuai dengan spesifikasi yang jelas. Kemudian bank melakukan analisis, menetapkan harga beserta margin keuntungan yang disepakati di awal, serta menentukan jangka waktu untuk pembayarannya.
Seluruh ketentuan seperti biaya, waktu pengerjaan, dan kualitas hasil proyek dibahas secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Selain itu, akad istisna menegaskan bahwa bank berperan sebagai perantara yang membiayai dan memesan proyek kepada kontraktor, sementara nasabah berkewajiban membayar sesuai kesepakatan. Dengan adanya ijab kabul, hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi sah dan mengikat. Dengan demikian, akad istisna menjadi solusi pembiayaan yang adil, fleksibel, dan sesuai syariat untuk kebutuhan pembangunan dan produksi barang. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching.